Nah, gak lama Niki duduk, dia lemparlah tuh gelas sama Rizky. Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara Rizky Irmansyah dan Nikita Mirzani masih menjadi perhatian publik. Terlebih Nikita Mirzani mengklaim mendapat kekerasan fisik dan mental selama menjalani hubungan asmara hingga menyebabkan keduanya berpisah. Setelah Nikita Mirzani mengklaim mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya itu, kini beredar kabar Rizky Irmansyah diduga juga pernah melakukan kekerasan terhadap asisten Nikita Mirzani. Informasi tersebut diungkapkan oleh Yolo Ine. Ia mengungkap kesaksian temannya yang pernah melihat Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah bertengkar di depan umum, tepatnya di salah satu hotel di Jakarta. Lebih lanjut, saat itu Rizky Irmansyah turun ke lobi dan langsung memukul orang yang diduga asistennya. Kejadian tersebut disaksikan banyak orang, diantaranya adalah 4 security di hotel tersebut. Ia juga menjelaskan pria yang diduganya Rizky Irmansyah itu juga dalam keadaan mabuk kala itu. Hingga akhirnya Rizky Irmansyah membuat keributan. Setelah keributan itu terjadi, tiba-tiba seorang wanita yang diduga Nikita Mirzani datang untuk meredam sang kekasih. Namun perlakuan kasar malah diterima oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dihina dengan kata-kata yang menyakitkan hingga akhirnya sakit hati. Tidak terima diperlakukan kasar melalui kata-kata, Nikita Mirzani kemudian berteriak. Hal itu diduga yang disebut Nikita Mirzani kekerasan secara mental, yakni melalui kata-kata. Nih jadi ceritanya nih ya, ini untuk yang di Fairmont dulu nih ya, karena ternyata gue dapet info nih 2 kejadian. Sebelumnya ada kejadian juga kekerasan juga di The Classic Senopati. Ini untuk yang di Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi 2 asistennya itu, 2 staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini di Fairmont itu dipanggilnya Pak Faraj. Wangi. Si Rizky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Niki ini gitu loh. Ya namanya Pak Faraj itu. Kita ngobrol lah tuh ya, nggak ngerti ngobrolin apa ya, temen gue juga kan nggak bisa baca bibir. Nah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya, Niki datang sama 2 orang. Posisinya gue nggak ngerti nih, si Rizky emang nggak kuat minum atau apa, dia mesennya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang, si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget cong, at least lu masih manjat. Nah gak lama Niki duduk, dia lemparlah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah, melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngatain ini luar biasa lah. Nah memang diakui si Niki ini ada ngelawan, tapi sekedar mulut. Terus ada yang jatuh tapi nggak ngerti nih dilempar atau gimana gitu loh dari pihak Nikinya. Tapi sepenglihatan staff di situ, Niki itu dalam posisi dipegangin. Lu mau kalau jadi Niki tinggal, bang nggak inget malam itu. FYI itu banyak juga pengunjung lain ya. Terus saksinya itu yang dari staffnya ya, itu ada waitress sama floor manager. Terus udah kan dia tuh turun, wangi banget, parfumnya Tasya enak. Dia turun. Nah di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin pas security.
staffnya Rizky yang badannya kayak saya itu dan itu disaksikan sama 4 security dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Dari situ udah masuk mobil, bye. Nggak ngerti lagi gue apa kejadiannya. Ini gue nggak tahu kalau soal hubungan Niki ame Rizky ya, cuma ini fakta di TKP-nya seperti itu coy. Jadi untuk pemukulan dari Niki ke si Rizky-nya nggak ada. Tapi kalau untuk kayak ngelawan secara kata-kata itu ada. Tuh kalau misalnya gue dari situ gue rekam, gue masukin sound. Lu pijak sama gue lu panggil anjing-anjing lu, coba gue mau lihat. Ini lanjut gak nih? Yang di Senopati ada lagi nih yang di The Classic. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau aku perkara katanya dia putus sama Mas RI atau apa itu bukan itu sebenarnya. Kalau menurut aku tuh pesan yang ingin tak sampaikan begini. Nikita Mirzani kemarin itu pas deket dengan RI itu kan auranya itu sangat positif kalau menurut aku gitu. Nah, mudah-mudahan sekarang ini walaupun sudah nggak sama RI, jangan berubah, harus begini, harus lebih baik gitu ya. Baru tunjukin walaupun nggak sama Mas RI, Nikita Mirzani tetap memberikan vibes dan mempunyai aura yang sangat positif, tetap tambah cantik, tambah glowing gitu. Itu kalau cara nunjukin balas dendam terbaik ke mantan itu kayak gitu, jangan malah kelihatan terpuruk gitu. Nah, sedikit mengulas tentang katanya putusnya itu karena RI itu KDRT. Nah, apapun itu benar apa enggaknya, kalau menurut aku, kalau sudah ada indikasi atau bahkan melakukan KDRT, selesai, itu nggak akan baik buat sebuah hubungan gitu lah, apalagi masih pacaran. Yang suami istri aja juga ini kok ada aturannya kalau KDRT itu bisa dilaporkan, apalagi masih pacaran. Nyari apa? Nikita Mirzani itu sudah punya semuanya loh ya, materi atau apa. Sangat disayangkan ketika seseorang memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan kita menjadi lebih baik. Kelihatannya dari luar ya auranya positif, tapi ternyata KDRT ya apapun itu, walaupun memberikan vibes-nya positif, mungkin Nikita Mirzani itu juga berusaha untuk semakin memperbaiki diri karena mungkin tahu bahwa dia sedang dekat dengan yang dekat dengan Pak PS ya kan gitu. Jadi mungkin dia berusaha memperbaiki diri, saya jangan begini, saya jangan begitu. Nah ya sebenarnya Rek ya, kalau hubungan itu memberikan ke kita itu menjadi positif, itu ya memang harusnya sih dipertahankan. Tapi kalau KDRT ya jangan, buat apa gitu loh. Masih banyak juga laki-laki yang lebih baik gitu, karena ya kita nggak pernah tahu ya, tampak luarnya kan keren tapi ternyata katanya KDRT enggak. Dan netizen jangan juga suudzon, ini mah udah bisa ditebak kayak gitulah, belum aja kita udah berprasangka buruk. Enggak lah, kalau orang itu pengen merubah hidupnya menjadi lebih baik, sebenarnya itu dari diri sendiri ya Rek ya, bukan dari orang lain. Tapi kadang-kadang memang orang lain itu juga bisa memberikan supporting buat kita gitu loh, mensupport kita untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi buat Nikita Mirzani, kalau menurut saya ya sudah, hidup terus berjalan gitu ya. Someday kamu akan menemukan orang yang mungkin jauh lebih baik, dan tetap pertahankan kamu dengan aura yang lebih positifnya sekarang ini, dengan dandanan yang lebih cantik, lebih sopan begitu ya. Semangat, jangan balik lagi ke hal-hal yang kurang baik gitu ya, harus lebih baik. Tunjukin sama mantan kalau gua nggak sama kamu juga hidup gua lebih baik, gua semuanya lebih baik begitu. Ya wis, itu Rek pendapat aku tentang Nikita Mirzani ya.